Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 6 Februari 2026, waktu berjalan terus. Berarti atas izin perkenanan Tuhan, atas kasih kebaikan Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai di hari ke-6. Berarti hampir 1 minggu, besok sudah tanggal 7. Berarti hampir 1 minggu kita dipelihara sama Tuhan untuk memasuki di bulan Februari. Ini berkat Tuhan. Ini rahmat Tuhan. Dia yang dahsyat. Bagi Raja di bumi kita mau baca Mazmur 70 ayat 1 sampai 13. Karena hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan kita yang maha dahsyat, yang maha kuasa, maha ajaib. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Itu kita takut dan hormat kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan panjang umur buat kita, selagi Tuhan memberikan hidup sehat, biarlah hidup itu kemuliaan Tuhan. Karena Dia begitu ajaib. Saya Pastor Yakob Rahmat, aku menyanyikan pujian ini. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh sangat heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah Allah yang patut disembah. Oh haleluya, Tuhan Yesus, Ku yang maha dahsyat, maha heran. Mari kita memuji Tuhan pagi ini. Engkaulah Allah ajaib dan maha dahsyat. Engkau Tuhan, semua yang di sini memuja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak aku sembah. Oh haleluya, Tuhanku Yesus yang amat heran dan dahsyat. Amin, haleluya. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat, yang menciptakan segala-galanya. Oh Tuhanku, ajaib, besar dan dahsyat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhanku yang besar dan dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku, bersihkanlah ya Tuhan, perbaharuilah hidupku dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia besar dan dahsyat. Sesuai dengan firman Tuhan, Ulangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat,
yang menciptakan hidup kita, yang menciptakan segala-galanya. Kita memujiakan nama Tuhan. Oh Tuhanku yang maha besar, Tuhanku yang maha kudus, maha dahsyat, maha ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Oh Tuhanku yang besar dan dahsyat, tak tertandingi Tuhan itu. Maka kita takut sama Tuhan. Nafas kita di dalam tangan Tuhan. Semuanya dalam milik Tuhan. Setiap manusia nanti akhirnya akan ada kematian, ada penghakiman. Tapi kata firman Tuhan saya sampaikan tadi malam, kalau kita di dalam Kristus, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Yang asal dia konsekuen, konsisten. Seperti contohnya Abraham, Ishak, Yakub sudah ada di dalam kerajaan surga itu. Itu tidak ada penghakiman, saudara. Ya, Elia langsung tidak ada penghakiman. Dia langsung terbang ke surga. Henokh dalam Kejadian pasal 5 tidak mengalami penghakiman. Dia mati dibawa ke surga. Dia hidup-hidup dan tidak mati kalau Henokh. Ya, dia hidup-hidup ya. Tapi bagi orang kita yang mati di dalam Kristus dan hidupnya di dalam Kristus, dia bangkit, dia akan naik ke surga. Itu mari kita takut sama Tuhan supaya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kata firman kita membaca Mazmur 76 ayat 1 sampai 13. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Semua takut sama Tuhan, saudara. Ya, untuk itu mari kita mau senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan komitmen kita bersama. Saya tidak pernah bosan. Berjuta-juta kali, bertriliun-triliun kali, selalu saya katakan, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, amin. Mazmur 76. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asap nyanyian. Berarti ini ditulis oleh Asap. Saya sudah katakan tadi, kemarin, ya, seorang Asap adalah orang yang cinta Tuhan. Dia seorang pemuji. Dia adalah hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Allah terkenal Yehuda, namanya Mazmur di Israel. Amin. Karena Yesus juga dari suku Yehuda, saudara ya. Karena Tuhan pilih Yehuda adalah milik kesayangan Tuhan, bangsa Israel. Setiap kita semua adalah milik kesayangan Tuhan. Tapi tidak semua Israel cinta Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang cinta Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu, mari bersama saya adalah orang cinta Tuhan. Di Salem, mohon maaf. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sana dipatahkan yang panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Amin. Tuhan yang menciptakan gunung, yang menciptakan segala-galanya. Betapa agung, betapa mulia, betapa sempurna Tuhan yang menciptakan segala-galanya, saudara. Orang-orang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapa yang tahan berdiri di depanmu pada saat engkau murka. Wah benar, siapa yang bisa lawan Tuhan? Itu peristiwa bencana-bencana yang terjadi. Saya yakin atas izin Tuhan, saudara. Takut sama Tuhan. Supaya mendorong manusia di muka bumi ini. Ya, kalau terjadi gempa yang dahsyat, ya, sampai terjadi tsunami, itu semua karena membawa manusia takut sama Tuhan. Kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat, skala Richter di atas 7, di atas 8, apalagi kalau di atas 9, gak ada gedung yang tahan gempa. Ya, takut sama Tuhan, dahsyat Tuhan itu. Dari langit engkau mendengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Benar, takut sama Tuhan, saudara. Ya, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Suatu hari kelak nanti ada cawan murka Tuhan. Kalau kita baca di Wahyu, ya ada 7 meterai, ya 7 cawan murka Tuhan, 7 sangkal, semua ada 7. Berarti nanti murka Tuhan secara tuntas, murka secara sempurna. Dunia akan hancur nanti, saudara. Takut sama Tuhan, ya. Ayat yang ke-11, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada dia yang ditakutin. Ayat 13 terakhir, dia yang mematahkan semangat para pemimpin.
Dia yang dahsyat bagi raja di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Tadi di ayat yang 12, bernasarlah dan bernasar. Kalau kita sudah bernasar, berarti komit dengan Tuhan harus dipenuhi loh. Ya, seperti saya memberikan renungan firman Tuhan ini karena saya bernasar pada waktu saya sudah disembuhkan sama Tuhan. Ya, dari kena mata katarak saya dioperasi dan buta, yaitu terjadi infeksi ganas. Saya bernasar sama Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya sudah meninggal, saudara, tahun 2020. Sudah tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus kepada saya, akhirnya saya meresponi. Saya akan bernasar, memberikan firman Tuhan pagi malam melalui YouTube. Ya, ini sudah berlangsung 5 tahun lebih. Ya, ini berarti anugerah Tuhan. Saya ingin menyampaikan nasar saya kepada Tuhan sampai Yesus datang. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Biar kita semua makin dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Semakin cinta Tuhan, semakin hidup berkenan sama Tuhan. Dan menjadi kerinduan kita bersama Tuhan. Pakai hidupku yang sisa ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia adalah dahsyat bagi Raja Bumi. Nanti Tuhan akan datang sebagai Raja dia segala Raja. Ya, semua orang akan melihat akan kedatangan kebesaran Tuhan. Bukan datang sebagai bayi, bukan datang sebagai manusia, tapi Tuhan akan menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan pencipta segalanya. Dan dia datang untuk menghakimi. Takutlah kepada Tuhan. Itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membawa kita makin dewasa, makin hari hidup berkenan sama Tuhan. Jangan sampai hidup sembrono, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena dia, Tuhan, adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut dan layak disembah. Oh Yesus, Tuhanku yang maha heran, maha dahsyat, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, bekerja, berusaha, datanglah kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Karena ingat firman Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.